Halo, shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Kak Hari berharap kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Ya, sekarang kita waktunya untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa buat Tuhan. Kita mau lakukan hari ini semuanya buat Tuhan. Segala sesuatunya hari dikasih yang terbaik buat Tuhan. Yo, sebelum kita mau beribadah, kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, kita meminta pimpinan sama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan memimpin ibadah kita dari awal hingga sampai nanti akhirnya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang maha baik, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi ini. Tuhan boleh berikan kembali kepada kami waktu untuk kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan bimbing, Tuhan berkati setiap ibadah kami dari pagi, dari awal hingga sampai selesai nanti. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa berkati kami. Ibadah kami ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang tiba waktunya kita memuji Tuhan. Kita mau bersukacita, kita mau dengar-dengaran suara Tuhan. Kita mau dengar-dengaran suara Tuhan. Gimana kalau Tuhan memanggil kita? Ya, sekarang kita mau pujikan. Dengar Dia panggil nama saya. Semua tepuk tangan. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, bilanglah haleluya. Oh, bilanglah Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh, giranglah Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekarang tiba waktunya kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kita sambil memberikan persembahan, kita memujikan. Hati yang gembira adalah obat. Karena dengan penuh sukacita, segala sakit penyakit di dalam kita akan hilang. Oke? Kita memujikan. Hati yang gembira adalah obat. Jangan lupa berikan persembahannya. Taruh persembahannya di dalam amplop. Atau titip ke mama papanya supaya ditransfer ke gereja, ya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke, sekarang tiba waktunya kita memuji Tuhan, kita mau menghadap Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau pujikan Bapakku datang padamu. Kita mau bersama-sama menghadap hadirat Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap ibadah kita. Ya.
Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar mengenai firman Tuhan. Kita mau dengar-dengaran suara Tuhan. Kita mau pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Semua siapkan hati kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Katakan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Katakan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Wah, Kak Elisa mana ya? Damai kan mau mendengarkan cerita tentang raja hari ini. Raja apa ya yang diceritakan oleh Kak Elisa? Kak Elisa, Kak Elisa. Hai Damai, Shalom adik-adik. Shalom, apa Kak Elisa. kabarnya? Kak Elisa harap adik-adik tetap sehat di rumah ya. Nah, Kak Elisa hari mau ini cerita tentang raja ya, ya. Kak Elisa akan menceritakan seorang raja. Raja itu keren,
pakai mahkota kayak aku. Raja yang bagaimana? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kiranya cerita firman Tuhan yang disampaikan Kak Elisa dapat diterima oleh adik-adik dan dipahami, juga dimengerti, sehingga sampai kelak dewasa mereka tetap memegang kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Roh Kudus pimpinan dalam mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari Markus 15 ayat 20 sampai 32. Kak Elisa bacakan, adik-adik menyimaknya di rumah masing-masing ya. Markus 15 ayat 20. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Adik-adik, semua orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Nah, kira-kira adik-adik tahu tidak kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan? Kenapa Yesus disebut sebagai Juru Selamat? Kenapa Yesus disebut sebagai Raja di atas segala raja? Aku tahu. Jawabannya ada di Alkitab. Iya, betul. Tapi mengapa? Alasannya apa? Aku lupa, tapi Iya, ada di Alkitab. Ada di mana? Di Alkitab. Nah, di Alkitab menceritakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Berarti Yesus sendiri adalah Allah itu sendiri. Nah, ketika Tuhan Yesus berada di dunia, ia menderita, disiksa, dan mati disalibkan. Kemudian dia bangkit supaya apa? Untuk menebus dosa manusia. Nah, sehingga dalam hal ini Yesus menanggung semua penderitaan yang seharusnya kita yang menanggungnya. Kita yang berdosa, jadi harusnya kita yang menanggung, tetapi Tuhan Yesus yang menanggungnya. Dalam Alkitab, Markus 15 ayat 20-32 yang tadi telah kita baca, ini menceritakan kisah
penyiksaan yang Iya dialami kak, aku oleh mau Tuhan nonton, Yesus mau lihat menuju ke Bukit Golgota. filmnya. Nah, mari kita saksikan video singkat kisah penderitaan sebelum Yesus disalib. Yuk kita lihat. Dia ke Mahkamah Agama. Berdiri. Pengadilan Mahkamah Agama bersidang dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Katakan, apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Kau sendiri mengatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Ya, mari kita membawanya. Kamu membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus, penguasa kerajaan Romawi yang telah menyalibkan ribuan orang. Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi ke sini? Orang ini telah menghasut rakyat. Dialah penyebab kegaduhan di bait suci. Apakah hukuman bagi orang ini? Hukumlah dia. Saya tidak punya alasan untuk menghukum orang ini. Dia ini orang Galilea. Kalau demikian, kita akan menyerahkannya kepada Herodes. Bukankah ia masih berada di Yerusalem? Bawa ke Herodes. Siapakah engkau sebenarnya? Banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mujizat. Buatlah mujizat sekarang. Tuanku, ia telah menyesatkan semua orang. Ia menyebut dirinya raja. Orang ini seorang raja. Yang mulia, hajar dia. Kembalikan ke Pilatus. Ini wilayahnya. Saya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami. Dan enyahkanlah orang ini. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kamu, cambuk dia. Apalagi yang kau tunggu, Pilatus? Dia adalah Yesus. Mengapa kau menyiksanya demikian? Tinggalkan dia. Dia adalah Mesias. Ia tidak melakukan apa-apa. Suruh dia berdiri. Tetapi mereka berteriak dengan suara keras agar Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Sebaliknya, ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Minggir, beri jalan. Ayo, mundur. Minggir, ayo, mundur. Beri jalan. Minggir. Mundur. Minggir. Oh. Ayo. Minggir. Kamu. Mundur. Ayo. Ayo bangkit. Berdiri.
namamu? Simon dari Kirene. Bantu dia. Putuskan talinya. Ayo. Ayo cepat. Angkat. Tancapkan Oke pasangnya. adik-adik, dari video yang telah kita lihat tadi sama-sama, ada 3 hal penting yang kita pelajari, yaitu yang pertama, Yesus tidak membalas apa yang telah dilakukan terhadap dirinya. Jadi dia disiksa, dia difitnah, dia dikata-katain, diejek-ejek, dia tidak membalasnya. Terus kemudian yang kedua, Yesus sanggup menahan rasa sakit. Dia menolak untuk meminum anggur asam bercampur mur. Padahal anggur itu bercampur mur untuk mengurangi rasa sakitnya, tapi dia menolak meminumnya supaya dia merasakan sakitnya, penderitaan. Kemudian yang ketiga, Yesus rela menderita namun ia tidak bersalah. Hal ini dilakukan Yesus untuk menanggung dosa-dosa kita. Oh ya betul Kak. Yesus layak dikatakan sebagai raja yang hebat karena apa yang dikatakannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita semua manusia. Dia mau melakukannya, dia mau disalib, dia mau menderita. Ya Kak? Yesus layak dikatakan raja yang hebat karena apa yang dilakukannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita umat manusia. Nah, kalau kita sudah tahu Yesus itu melakukannya untuk kita, maka kita wajib melakukan hal-hal yang baik. Untuk apa? Untuk ucapan syukur, untuk ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa kita. Kita juga harus belajar dari teladan Tuhan Yesus tadi. Yang 3 hal tadi. Yang pertama, jika ada teman-teman yang mengejek, ada teman-teman yang jahil, kita tidak boleh membalas karena Tuhan Yesus sendiri meskipun disiksa dia tidak membalas, dia diam saja. Kemudian yang kedua, dia mau menahan penderitaan meskipun mau diberikan anggur asam tapi dia menolaknya. Nah, adik-adik, kita juga belajar dari Tuhan Yesus menanggung penderitaan. Terus yang ketiga, Yesus rela menderita walaupun dia tidak bersalah menderita. Ya, baik demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh belajar dari teladan Tuhan Yesus dalam 3 hal tersebut. Dan biarlah kiranya apapun yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur kami karena Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Raja yang hebat bagi kami. Terpuji-pujilah namamu kekal dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, dihafalkan ayat hafalannya adik-adik. Mari kita akhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah beribadah. Tuhan berkati setiap adik-adik yang mengikuti ibadah online ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati sepanjang minggu ini. Tuhan berkati mama, papa,
yang menjaga ya adik-adik. Berikan juga kepada kami kesehatan, kekuatan, dan biarlah kiranya pandemi ini boleh cepat berlalu sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah di gereja. Tuhan, biarlah kiranya juga Tuhan berkati setiap adik-adik yang akan ulangan harian maupun ulangan umum Tuhan yang akan mereka jalani. Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, dan kepintaran sehingga boleh mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi terlebih lagi Tuhan berkati adik-adik biar menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di sekolah. Tuhan berkati dalam setiap pergaulannya, Tuhan jagai. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya minggu depan kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan kembali firman Tuhan, untuk beribadah kembali ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bye. Pagi adik-adik PPA, hari ini kita akan bermain puzzle Tuhan Yesus yang adalah Raja. Adik-adik akan menerima link yang berwarna biru di dalam grup PPA. Adik-adik klik yang biru ya. Nah, setelah itu akan muncul puzzle. Itu harus kalian susun dengan cepat. Ayo kita coba ya. Kita geser. Nah, kalau sudah selesai bermainnya, jangan lupa ya, ada waktunya. Misalkan ini kalian selesai dalam 10 detik, di screenshot ya adik-adik, di foto, lalu dikirimkan ke dalam grup PPA Gekis ya. Oke adik-adik, selamat mencoba.